Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu TIK ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kita pelajari sama-sama. Baik, berdoa dimulai. Baik, selanjutnya berdoa selesai ya. Baik, kita lanjutkan materi hari ini ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi TIK ya. Materi TIK itu bagaimana membuka folder, bagaimana menutup, bagaimana mengganti ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan materi kita di halaman 24 ya. Di halaman 24 itu bagian C, mengenal icon Microsoft Word ya. Mengenal icon. Jadi sebelum kita masuk materi ini, Bapak akan jelaskan dulu apa itu icon seperti itu ya. Jadi icon itu adalah apa? Tampilan berupa simbol ya, tampilan berupa simbol atau gambar dari suatu objek yang melambangkan fungsi objek itu sendiri ya. Jadi yang di layar desktop ini, di layar komputer ini yang disebut dengan icon ya. Jadi dia melambangkan identitasnya sendiri ya, seperti Microsoft Word 2013, Telegram, apalagi Corel Draw, Photoshop, Bandicam ya, seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan icon seperti itu ya. Jadi fungsi icon pada komputer itu adalah untuk apa? Untuk mempermudah kita menggunakan icon yang ada di layar komputer ya, memudahkan pengguna ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari seperti di Windows 7 seperti yang ada di bukunya seperti itu ya. Kemudian sebagai lambang identitas, artinya dia memiliki nama tersendiri dan memiliki fungsi tersendiri ya. Jadi selanjutnya kita tadi apa namanya, untuk mengenal icon Microsoft Word ya. Jadi Microsoft Word itu apa? Perangkat pengelola kata ya, perangkat pengelola kata yang biasanya digunakan untuk membuat naskah cerita, laporan, apalagi membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat surat undangan, dan banyak lagi dokumen-dokumen yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word ya. Jadi selanjutnya kita akan masuk di materi yang apa? Materi selanjutnya yaitu icon Microsoft Word 2003 ya. Jadi icon Microsoft Word 2003. Jadi kalau yang Bapak pakai ini kan laptopnya Bapak ini sudah masuk di Windows 8 ya. Sudah menggunakan Microsoft Word 2013. Namun kita perlu ketahui ada perbedaan-perbedaan dari Windows sebelumnya dengan Windows terbaru ya. Sekarang ini sudah ada yang Windows 10 seperti itu. Jadi ada perkembangan-perkembangan atau perbaikan-perbaikan dari perangkat keras maupun perangkat lunak dari komputer itu sendiri ya. Jadi baik yang di bukunya di halaman 24 itu ada beberapa icon Microsoft Word ya, Microsoft Word 2003 ya. Jadi sebelumnya itu masih menggunakan Word 2003. Kemudian apalagi Word 2007 ya, apa? Word 2007 ya. Jadi dia punya versi tersendiri ya. Jadi bagaimana sih cara-cara untuk membuka Microsoft Word 2013 ya? Kalau di bukunya itu kan dia yang pertama mengklik apa namanya? Start dulu ya. Start ini biasanya dia di sudut kiri bagian bawah ini start. Kemudian nanti ada alt program namanya. Alt program kemudian ada di situ Microsoft Word dan klik Microsoft Word atau double klik Microsoft Word ya. Kita coba dulu. Ini misalkan punya Bapak ini kan Microsoft 2013. Nah, misalkan ini ya. Start, kemudian kita cari, kemudian tulis Word. Nah, nanti akan muncul yang namanya icon Word ya. Jadi kita klik. Nanti akan muncul tampilan Microsoft Word 2013 karena Bapak punya ini Microsoft 2013 seperti itu ya. Ya, jadi ini tampilan Microsoft Word untuk 2013. Namun berbeda dengan yang di bukunya ya. Di bukunya itu kan masih menggunakan Word 2003 ya. Namun ada beberapa perbedaan-perbedaan ya. Kemudian ada cara kedua ya. Cara kedua itu cara yang pertama tadi kan tinggal kita klik Microsoft Word 2013. Kemudian cara yang kedua klik tombol start ya.
seperti yang ada di bukunya. Nanti ada tampilan di situ berbagai icon-icon seperti itu, icon-icon yang mau kita cari seperti itu ya. Kalau bedanya di Windows 8 itu dia tidak perlu dicari lagi karena sudah bisa langsung kita cari di desktop komputer kita atau di layar komputer kita ya. Jadi itu bedanya. Kalau di Windows 7 itu dia masih menggunakan tombol start, kemudian nanti alt program, nanti dicari lagi ya. Misalkan diklik Word, nanti baru akan tampil yang namanya Word dari Microsoft Word-nya seperti itu ya. Jadi ini ya tampilannya tadi. Nah, jadi ini tampilan Microsoft Word baik itu Microsoft 2003, 2007 dan 2013 ya. Yang kita perlu ketahui di sini inilah yang disebut dengan yang disebut menu ya, menu atau sudah dibagi-bagi gitu sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Dan di dalam menu ini terdapat icon-icon dengan fungsi yang berbeda-beda seperti misalkan menu home itu atau file itu. Menu file itu ada icon new, open, save as, print, share, export, dan close ya. Seperti yang ada di bukunya kan ada di halaman 26 itu sudah ada yang namanya menu toolbar ya. Toolbar ini yang ini ya. Toolbar itu yang ini. Yang ada tampilan ini sebenarnya. Ini yang disebut ini disebut toolbar, ada di situ tampilan Word, ada save, kemudian ada lagi icon-icon lain seperti itu ya, icon-icon lain yang memiliki fungsi yang berbeda seperti itu ya. Yang di bukunya itu kan icon pembuka ya, misalkan nih file, kemudian new, baru bisa kita buka lagi nih, kita buka lembaran baru untuk Microsoft Word ya. Kemudian apalagi ada icon penyimpan ya, icon penyimpan itu menu file, ini save. Nah, nanti di browser, kemudian kita menuliskan nama file kita yang mau kita simpan seperti itu. Misalkan materi kelas 4 ya. Misalkan kita save nya di dokumen ya. Save ya. Itu untuk icon save. Kemudian icon pencetak ya. Icon pencetak ini misalkan file ini ya, print. Tinggal kita klik print. Nah, ini tinggal kita print aja. Di sini pengaturan-pengaturan untuk lembaran kerja kita yang mau kita print seperti itu ya. Kemudian ada icon penutup ya. Icon penutup yang ini di sudut kanan atas. Di sudut kanan atas ya ada close, maximize, minimize. Nah, misalkan ini nih kita close ya. Kemudian ada yang disebut icon-icon lain ya, digunakan untuk membatalkan perintah. Icon-icon lain itu yang ada ini ya, ini yang disebut icon-icon lain. Kalau misalkan ada kita mau mengembalikan ke awal, bisa kita klik ini, tombol yang ini. Undo, ada yang disebut undo, ada yang disebut redo ya. Undo itu bisa mengembalikan ke halaman berikutnya atau halaman kerja kita sebelumnya seperti itu ya. Kemudian apalagi? Itu aja mungkinnya untuk toolbar ya. Untuk menu toolbar ada icon pembuka atau yang disebut dengan new, kemudian icon penyimpan, icon pencetak, icon penutup, dan icon-icon lain. Masih banyak sebenarnya icon-icon yang ada di menu toolbar seperti itu ya. Kemudian masuk ke materi yang berikutnya itu Microsoft Word 2007 ya. Ini ada perkembangan dari Microsoft Word 2003 ke 2007. Baik, bagaimana cara membuka jendela aplikasi Microsoft Word ya? Cara yang pertama di bukunya itu ya, tinggal kita itu aja. Adakah ikon Microsoft Word pada layar monitormu? Merupakan ikon Microsoft Word 2007. Untuk membuka aplikasi Microsoft Word 2007, klik ganda aja. Misalkan ini tadi, kita close dulu ya. Kita klik aja langsung begini. Kita klik double kalau misalkan sudah ada Microsoft Word di layar laptopnya, tinggal kita buka ya. Jadi itu langsung bisa dibuka. Kemudian cara yang kedua bisa kita lakukan dengan menggunakan kayak yang seperti
membuka Microsoft Word 2003 ya, tombol start, kemudian kita cari ya Word 2013 ya misalkan. Nah, tinggal kita buka aja gitu. Itu cara yang kedua ya. Jadi susah-susah gampang aja. Sebenarnya kalau kita membiasakan pasti bisa lah. Nanti tinggal kita pelajari sendiri seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian dari jendela aplikasi Microsoft Word ya. Jadi kita buka dulu ya Microsoft Word ini yang 2013. Kalau di bukunya itu kan 2007. Seperti itu. Nah, itu kan ada bagian-bagian tuh. Ini yang disebut dengan bagian-bagian dari jendela aplikasi Microsoft Word ya. Nah, Office button ini sebenarnya Office buttonnya itu di sebelah sini. Yang ada Microsoft yang ada tampilan Word ini sebenarnya di sini yang kalau berdasarkan di bukunya itu Office button seperti itu ya. Kemudian yang ini yang ada tanda panah ini yang disebut Quick Access Toolbar ya. Kemudian yang ada paste ini yang disebut dengan ribbon seperti itu ya. Kemudian kalau nama dokumen yang ini ya, nama dokumen yang ini, dokumen 1 Word seperti itu. Kemudian ini yang disebut tab, yang ada menu file, home, insert, design, back layout, preferences, mailing, review, view, itu yang disebut dengan tab seperti itu ya. Sebenarnya kurang lebih sama aja, kalau tab-tabnya itu kurang lebih sama aja, namun kalau di yang terbaru ini kan kalau Windows 8 menggunakan Microsoft 2013 itu dia langsung menu file seperti itu ya. Ada langsung menu file yang ini. Yang ada tampilannya nanti itu ada info, new, open, save as, print, share, export, close ya, seperti itu. Yang itu sebenarnya kalau berdasarkan yang di bukunya itu ya, itu yang disebut dengan Office yang disebut tab ya. Ini yang disebut tab seperti itu. Kemudian apalagi yang ada tab home ya. Tab home yang ini, tab home yang ini, insert yang ini, design ya. Jadi di setiap tab itu memiliki ikon-ikon yang berbeda. Misalkan menu home itu kan ada di sini jenis tulisan, kemudian ukuran tulisan, kemudian ini bold, ini garis miring, ini underline ya. Kalau misalkan kita mau buat garis bawah di tulisan kita seperti itu ya. Kemudian ini untuk warna ya. Ini untuk warna, kalau kita misalkan memilih warna hitam kah, merah, tinggal kita pilih yang ini. Kemudian insert ya, insert itu ada tabel ya. Kalau kita mau buat tabel tinggal kita klik tabel ini ya, tinggal ini misalkan ya. Tinggal gitu aja. Kemudian apalagi ada feature kalau misalkan kita masukkan foto seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan icon ya, icon dari tab insert, kemudian design, web layout, references, mailing, review, view, yaitu untuk tab seperti itu ya. Jadi tab itu merupakan komponen yang menampung dan mengelompokkan grup-grup yang berisi tombol-tombol perintah yang disebut juga dengan icon seperti itu ya, teman-teman semua ya. Kemudian apalagi Office button ya. Office button itu yang ini tadi, yang ada di file ini, yang di dekat Word ini. Kalau di bukunya itu itu disebut Office button ya, yang ada bentuk lingkaran dia, itu yang disebut Office button, yang dimana kalau misalkan diklik yang itu ya, yang simbol yang ada di bukunya itu akan tampil yang seperti yang ada di file ya. Ada new, open, save as, dan lain-lain seperti itu. Itu yang disebut dengan Office button ya. Kemudian di bukunya di halaman 32 itu sudah jelas di situ nama ikonnya sama fungsi-fungsinya ya. Kemudian ada Quick Access Toolbar ya. Quick Access Toolbar yang ini, yang ada di samping sini, itu yang disebut dengan Quick Access Toolbar ya. Di situ ada icon save, icon undo, dan redo ya. Ini save, undo, redo ya, seperti itu. Kalau ribbon ya, ribbon itu merupakan kumpulan grup atau toolbar yang berisi ikon-ikon, merupakan tombol-tombol yang mempunyai fungsi tertentu ya. Ribbon pada tab home ya. Ini ribbon pada tab home. Inilah yang disebut dengan ikon-ikon atau memiliki identitas tersendiri dari tab home itu atau
ribbon pada tab home seperti itu ya. Kemudian insert seperti yang Bapak jelaskan dari awal ya. Itu yang disebut dengan ribbon ya. Jadi di dalam tab itu ada semacam icon-icon dalam bentuk grup seperti itu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di ribbon pada tab insert ya. Tab insert yang ini ya. Kalau di bukunya itu sudah jelas di situ ada page, yang ini page ya. Ada kemudian table, feature dan sebagainya ya. Kemudian ada word art, ada chart. Kalau misalkan kita mau buat tabel, tinggal kita klik chart seperti itu. Kemudian ini tinggal kita klik aja. Misalkan kita klik ini akan muncul nanti kayak semacam diagram gitu ya, semacam diagram. Ini chart title. Kemudian apalagi tinggal kita hapus aja nih. Kemudian design ya, ini ada desain, ini ada color warna ya, kemudian font, kemudian apalagi color fake. Ini color fake ini untuk background word kita. Misalkan kita mau kasih warna biru kah, warna merah kah, warna kuning ya. Jadi tinggal kita buka design, kita cari nanti fake color, kemudian ada fake border ya. Fake border itu untuk misalkan ada tabel kita buat, atau misalkan kita mau buat garis bawah, kita bisa pilih ini fake border seperti itu ya. Kemudian fake layout. Fake layout ini disinilah untuk kita bagaimana mengatur ukuran kertas lembar kerja kita, kemudian bentuk dari bentuk dari lembar kerja kita, apakah kita buat landscape atau portrait ya, seperti itu ya. Kemudian size ya, size ini ukuran kertas kita ada A3, A4, dan biasanya secara umum bisa orang-orang itu menggunakan A4 ya, seperti itu, atau letter F4 atau legal seperti itu. Ada kolom. Kolom ini untuk tampilan kerja kita misalkan gitu ya. Misalkan bisa kita buat ini, bisa kita buat itu, bisa kita buat dalam 2 baris seperti itu ya. Kemudian apalagi ada pengaturan itunya, pengaturan kertasnya ya. Ada misalkan kita buat 0,1 left itu bagian kiri ya. Kemudian references. Di sini ini ada tab icon-iconnya seperti itu. Kemudian my link, ini icon-iconnya, review, view ya. Itu untuk pengenalan dari ribbon pada tab home ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di misalkan ribbon pada tag layout ya. Ini yang ini. Di situ ada perintah-perintah untuk mengatur tata layout dari halaman dokumen seperti itu ya. Kayak seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu ada margin, ada orientation untuk bentuk lembar kerja kita, kemudian size, kemudian kolom ya, kolom dan lain sebagainya. Ini posisi-posisi ini untuk misalkan ada penempatan gambar, misalkan ini ya, picture, kita buka picture ya. Kemudian misalkan nih foto muswil. Ini foto ya yang kita masukkan dari tadi, dari insert picture. Jadi kita misalkan nih posisinya gambar ini bisa kita atur gitu ya, posisinya menggunakan position. Bisa di tengah, bisa di atas, di sudut kiri atas, sudut kanan atas. Kemudian di sini juga boleh di sudut kanan bawah ya, tergantung dari kita aja seperti itu ya. Kemudian apalagi ribbon pada tab view ya, view yang ini, view yang tadi. Di situ ada memperbesar ini ya. Kalau misalnya ini pengaturan kayak membuat garis dari lembar kerja kita ya, tinggal kita cari aja ini roll kan. Kalau misalkan kita klik ini, nah ada sudah kan untuk ukuran dari kertas tersebut ya. Kalau kita klik ini ruler ya, kemudian ada navigation, bisa kita buat navigasi untuk mencari dokumen kita seperti itu ya. Baik, selanjutnya misalkan ini ya, selanjutnya
ini untuk jumlah halaman ya. Kalau misalkan kita buat banyak mengetik nih, misalkan kita buat lembar kerja, nah ini yang disebut dengan info halaman ya, halaman 1 of 1, misalnya halaman 1 dari 1 ya. Ini kan karena belum ada tulisan makanya dia 0 word ya. Kemudian ini yang disebut icon zoom ya. Icon zoom itu bisa memperbesar lembaran kerja ya, bisa memperkecil lembaran kerja, itu yang disebut dengan icon zoom ya, icon zoom dari tab. Baik, mungkin itu aja untuk materi hari ini ya. Kita langsung, ini kan praktek-prakteknya aja sebenarnya. Kalau misalkan kita tatap muka sebenarnya lebih enak untuk menjelaskannya. Kalau misalkan lewat video ini sedikit gambaran aja, sedikit gambaran bagaimana cara menggunakan Microsoft Word seperti itu ya. Sebenarnya enggak susah ya. Kalau misalkan kita belajar aja, kita coba-coba. Dan kalau misalkan ada laptopnya di rumah bisa dicoba-coba lah. Buka-buka bagaimana cara membuka Microsoft Word, menggunakannya seperti apa, seperti itu ya. Baik, Bapak akhiri ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.